Berikut 12 hukum alam semesta yang akan membantu Anda memahami cara kerja alam semesta untuk menciptakan realitas kehidupan yang Anda impikan. Yang pertama, hukum ilahi. Gesekan pikiran, perasaan, dan tindakan kita mempunyai dampak besar terhadap segala sesuatu di sekitar kita, termasuk hewan, tumbuhan, dan bahkan benda. Benda mati semua peristiwa saling berhubungan satu sama lain dalam beberapa cara. Terkadang kita mendapati diri kita terbagi berdasarkan ras, agama, atau budaya, namun pada dasarnya kita semua berasal dari dunia yang berbeda dengan asal-usul dan ikatan yang sama dengan pencipta yang sama. Yang kedua adalah hukum getaran. Dengan kata lain, segala sesuatu di alam semesta ini, baik benda mati maupun benda hidup, sebenarnya adalah energi. Mereka semua bergerak dan memiliki getaran dan polanya masing-masing. Oleh karena itu, prinsip getaran ini berlaku pada pikiran, emosi, dan tindakan kita tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan sesuatu, kita perlu memberikannya pada frekuensi yang sama dengan yang kita inginkan agar apa yang kita peroleh sesuai dengan harapan kita. Semakin Anda sadar akan hal ini, semakin Anda mampu mencapai getaran dan frekuensi yang lebih tinggi, yang berarti semakin besar kemungkinan Anda mempertahankan hal-hal baik dalam hidup Anda. Yang ketiga adalah hukum komunikasi. Dengan kata lain, hukum ini menyatakan bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita juga mempengaruhi keadaan di luar kita. Pada dasarnya, kita seperti cerminan dari dunia di sekitar kita, bukan? Ini akan terlihat seperti ini. Kita bisa mengatakan apa yang ada di dalam diri kita. Seperti yang ditunjukkan di atas, ini adalah cerminan dari orang-orang dan benda-benda di sekitar kita, dan di bawahnya adalah sebuah konsep. Oleh karena itu, ketika kita berada di lingkungan yang tidak sehat atau berbahaya, kita mungkin menginternalisasi sifat-sifat buruk dari situasi tersebut. Mulailah dengan mengubah apa yang ada di dalam diri Anda, pikiran Anda, sudut pandang Anda, pola pikir Anda. Begitu Anda mengubah bagian dalam, Anda kemudian dapat mengubah hal-hal baru di luar, seperti manusia. Jika Anda melakukan itu, situasi yang lebih baik akan datang dengan sendirinya. Yang keempat adalah Law of Attraction, yang merupakan hukum kosmik yang cukup terkenal melalui buku blockbuster tahun 2006 The Secret karya Rhonda Byrne. Pada dasarnya, hukum ini mengatakan bahwa kita dapat menjadi dan memiliki apapun yang kita inginkan. Hanya dengan pikiran kita, getaran yang kita pancarkan menggemakan getaran yang sama, menarik. Mereka mencari kondisi dan orang-orang yang pikiran dan getarannya selaras dengan pikiran dan getaran kita. Bukankah keren memiliki hubungan yang kuat dengan alam semesta melalui kekuatan pikiran? Bukankah keren berkonsentrasi pada berbagai hal? Kedepan, besar kemungkinan hal-hal positif juga akan terjadi dalam hidup kita. Yang kelima, kita akan membahas hukum tindakan yang terilhami. Ini adalah hukum yang berkaitan erat dengan hukum tarik-menarik, yang menyatakan bahwa Anda dapat menarik apapun yang Anda inginkan dengan kekuatan pikiran Anda dan mewujudkannya. Tapi kita perlu mengingat apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Segala sesuatu muncul secara tiba-tiba tanpa kita harus bergerak atau berusaha apapun. Misalnya kita ingin kaya, uang tidak jatuh begitu saja dari langit, kita mendapatkan ide dan konsep yang memotivasi kita untuk bergerak dan bertindak untuk mencapainya. Oleh karena itu, hukum tindakan ini sangat penting jika kita ingin mewujudkan apa yang kita impikan di dunia ini, namun kita tidak bisa memprediksi kapan semuanya akan menjadi kenyataan. Itu pasti tergantung seberapa keras kita bekerja dan berusaha. Yang penting adalah terus bergerak dan mengambil tindakan untuk mewujudkan impian Anda. Yang keenam ada hukum sebab akibat.
Hal ini sangat penting karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini. Setiap tindakan yang kita lakukan mempunyai reaksi, risiko, dan konsekuensi. Ya, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Setiap perbuatan mempunyai akibat, dan setiap akibat dapat menjadi sebab dari sesuatu yang lain, dan dapat kita katakan bahwa itu adalah suatu hukum. Hal ini sering juga dikaitkan dengan konsep karma. Karma adalah gagasan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dampak baik di kehidupan ini maupun di akhirat, misalnya jika kita bersikap kasar kepada seseorang suatu hari nanti. Mungkin karena kita kasar, dan jika kita ingin membodohi seseorang suatu hari nanti, kita cukup membodohinya, dan itulah intinya. Hukum ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita karena segala sesuatu mempunyai konsekuensi. Oleh karena itu, ada baiknya selalu berpikir matang sebelum bertindak. Yang ketujuh, ada hukum kompensasi. Ini adalah sesuatu seperti ini, jika kita ikhlas berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Misalnya kesehatan, ketenangan, persahabatan yang tidak disengaja, dan lain-lain. Namun yang terpenting, kunci untuk mematuhi undang-undang kompensasi ini adalah dengan melakukannya dengan jujur dan jujur. Jadi, misalnya ketika Anda berdonasi, hendaknya Anda melakukannya dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau imbalan apapun. Jika kita mempunyai harapan, berarti kita tidak memberi dengan itikat baik, sehingga hukum ganti rugi ini tidak berlaku. Artinya berbuat baik tanpa ada batasan. Yang kedelapan, diskusikan hukum abadi transport energi, yang dikenal juga dengan hukum transport. Konsepnya sederhana. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, namun dapat diubah. Hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan lingkungan sekitar dengan mengubah energi negatif menjadi energi positif. Misalnya, saat Anda sedang merasa stres, khawatir, atau cemas, Anda bisa mengubah pola pikir, mengubah cara pandang, dan mengubah energi negatif tersebut menjadi energi positif. Dengan berfokus pada hal positif, Anda dapat mengubah energi dalam hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Intinya adalah kita mempunyai kekuatan untuk mengubah energi kita dengan berpikir positif dan berfokus pada hal-hal baik. Hukum relativitas ke-9 memberitahu kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bersifat relatif. Setiap orang mempunyai cara unik dalam memandang sesuatu, tergantung sudut pandang dan perbandingan yang kita gunakan, tergantung latar belakang pengalaman dan keadaan pribadi kita. Cara Anda mendekati suatu situasi atau masalah dapat memengaruhi cara Anda mendekati suatu situasi atau masalah. Dapat dikatakan bahwa kita tidak dapat sepenuhnya memahami suatu hal kecuali kita membandingkan atau menghubungkannya dengan hal lain. Nah, memahami dan menerapkan terapi hukum dapat membantu Anda memahami berbagai sudut pandang dan membantu Anda memahami sesuatu secara lebih utuh. Penting untuk melihat masalah atau situasi tidak hanya dari satu sudut, tetapi juga dari sudut yang berbeda. Hukum polaritas ke-10. Segala sesuatu dalam hidup ini mempunyai pasangan atau pasangannya. Panas dan dingin, baik dan buruk, dan segala sesuatu saling melengkapi dan ada untuk mendukung satu sama lain. Menjaga. Hukum ini mengajarkan bahwa segala sesuatu mempunyai dua sisi yang berlawanan, dan kehidupan akan seimbang bila keduanya saling melengkapi dan menguatkan. Oleh karena itu, kamu tidak akan mengetahui arti kebahagiaan jika kamu tidak pernah bersedih. Jika kamu pernah mengalami keterpurukan, kamu tidak akan mengetahui arti kebahagiaan.
Memahami dan menerapkan terapi hukum ini memungkinkan kita memahami kehidupan secara keseluruhan dan mencapai keseimbangan yang harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ke-11, kita akan membahas tentang hukum irama atau dikenal juga dengan hukum pengembalian. Kehidupan bergerak mengikuti ritme, yang membentuk suatu pola tahapan dan perkembangan. Hal-hal yang berirama tidak pernah konstan, dan seperti halnya kehidupan manusia, hal-hal tersebut terus berubah. Kehidupan selalu ada dalam perputaran dan sirkulasi, misalnya ada siang dan malam, lahir dan mati, begitulah ritme kehidupan, segala sesuatu ada awal dan akhir. Ingatlah bahwa saat-saat bahagia dan sedih akan berlalu. Jadi, apapun situasi yang Anda lalui, ketahuilah bahwa itu berakhir dengan kesadaran bahwa segala sesuatu bergerak seirama. Kita bisa belajar menerima perubahan hidup, menghargai setiap tahapan kehidupan, baik suka maupun duka, serta mengambil langkah bijak dan sabar dalam menghadapi setiap tantangan. Yang ke-12, hukum alam, yang juga dikenal sebagai hukum gender, merupakan konsep yang menarik. Artinya, undang-undang ini mengatakan bahwa segala sesuatu mempunyai ciri-ciri yang dapat diidentifikasikan sebagai laki-laki dan perempuan, namun perlu diingat bahwa ini bukan tentang jenis kelamin seseorang, tetapi tentang energi orang tersebut. Energi feminin adalah energi yang lembut dan penuh perhatian. Meski penuh cinta, energi maskulin berfokus pada konstruksi, perlindungan, kemandirian, dan keamanan. Pada dasarnya, kita perlu menemukan keseimbangan antara dua energi ini dalam diri kita dan dalam jiwa kita, mencapai keselarasan dalam semua aspek kehidupan kita, terhubung dengan alam semesta, dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kejantanan dan mengintegrasikan energi feminin dalam diri kita. Memahami dan menerapkan 12 hukum alam semesta ini dapat membuka pintu pemahaman lebih dalam tentang cara kerja kehidupan dan alam semesta. Kita menjadi lebih sadar akan pengaruh pikiran, emosi, dan tindakan kita terhadap realitas yang kita ciptakan. Maka mari kita gali dan pahami kekuatan di balik hukum alam semesta agar kita bisa menciptakan realitas hidup yang kita dambakan dan meraih kebahagiaan sejati. Semoga perjalanan ini membawa kita semua menuju kedamaian sejati dan pencerahan yang lebih besar. Terima kasih telah berkunjung. Nikmati hidup yang bermakna. Sampai jumpa, jangan lupa berlangganan dan tekan tombol loncengnya. Sampai berjumpa lagi.